Berikutnya silakan Pak Wahyu. Yang pertama itu terkait pemekaran desa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan cukup komprehensif. Tapi saya mohon untuk dilampirkan data, disusulkan nanti setelah rapat ini, proses pemekaran desa 3 tahun terakhir ini Pak. Jadi kapan itu diusulkan dan kapan disetujui. Kita ingin melihat seberapa jauh efektivitas proses pemekaran ini dan dampaknya terhadap pemekaran desa tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait batas desa yang memang sering membuat masalah. Apakah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa membuat grand design, peta, roadmap kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan secara tuntas seluruh batas desa se-Republik Indonesia ini? Dan berapa kira-kira seandainya itu ingin diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, berapa dana yang dibutuhkan seperti itu? Ini luar biasa yang tadi Pak Menteri sampaikan. Saya cuma ingat Pak Jokowi itu selalu membanggakan dana desa dan dana alokasi umum yang ke daerah itu demikian besar. Tapi saya melihat fokusnya masih ke infrastruktur dan dalam beberapa hal tidak ada kelenturan. Nah, padahal local wisdom dan sejenisnya perlu untuk kita akomodasi. Nah, karena itu usulan saya Pak Menteri, ada terobosan terhadap penataan ulang manajemen dan kualitas leadership di desa, sehingga betul-betul dana desa itu bisa optimal. Sayang Pak Menteri, dana desa kalau minta maaf karena fokus 80% harus infrastruktur, pematang sawah harus dicor ataupun padahal kita bisa bikin perpustakaan, kita bisa bikin mungkin quote and unquote pusat pertumbuhan ekonomi baru. Terakhir Pak Menteri, hampir kita rasakan 2 tahun terakhir setelah COVID ini, keluhan-keluhan dari para kepala desa yang terpilih secara langsung. Dia memiliki kedekatan emosional dengan pemilihnya. Ada yang sampai curhat kepada saya ketika masa reses di daerah. Jadi Kades itu sejak dipilih sampai dia mengakhiri jabatan, itu tamunya, itu tidak pernah lepas dari semua persoalan kemasyarakatan, sosial, dan berbagai persoalan pemerintahan. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan pemerintah pusat di dalam melihat implementasi tata kelola pemerintah desa ini bisa memberikan satu spirit bahwa kepemimpinan yang bersangkutan ini bisa menginisiasi pembangunan yang ada di tingkat desa. Kalau strateginya Pak Jokowi itu bagaimana desa mengepung kota, itu strategi pembangunannya seperti itu. Tapi kalau faktanya kepala-kepala desa ini tidak memiliki keleluasaan di dalam mengelola sumber-sumber potensi daerahnya, karena memang ada regulasi yang masa transisi dari COVID ke masa sekarang, tentu Pak Mendagri bisa melakukan evaluasi, ya. Karena aspirasi ini memang hampir semua kawan-kawan yang waktu kunjungan kerja juga sama seperti itu, termasuk peran dari BPD. Ya. BPD ini memang tidak memiliki kewenangan lebih. Ketika ada penyimpangan dari itu, ya sudah dianggap proses formal yang ada di pemerintahan desa sudah dilakukan, dianggap sudah selesai. Hal-hal yang seperti ini saya menyarankan pada Pak Mendagri, dirjen terkait bisa melakukan satu kajian-kajian dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkembang selama ini. Pak Teddy. Penerbitan kode desa, ada 166 desa dari 8 provinsi yang itu sudah, sepengetahuan saya syaratnya sudah lolos lah untuk dilakukan pengkodean desa yang sekarang sedang berproses di Kementerian Kemendagri. Nah, ini juga berkaitan dengan, nanti ada kaitan dengan ini di lapangan nih. Ada kaitan dengan moratorium desa. Nah, kekhawatirannya nanti yang ketika ini tidak bisa diproses tanggal 1 Oktober 2022 ini, asumsi mereka adalah mereka kemudian tertolak untuk pengkodean
desa itu, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan pemekaran. Nah, mohon kalau kemudian barangkali ada berita-berita baik yang ditunggu juga oleh 166 desa di 8 provinsi ini, tinggal melakukan pengkodeannya, kodifikasi wilayah, ini juga mohon kita juga mendapatkan berita baiknya lah. Yang pertama soal desa, satu hal yang mungkin kita harus fokus untuk hari ini ke depan, apa yang harus kita atasi di desa, Pak. Problem desa ini kan banyak, soal infrastruktur, soal kewilayahan tadi, soal batas, soal pemekaran, penggabungan desa, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kita agak abai dan belum optimal di sini soal pembangunan kapasitas aparatur desa. Jadi saya mau stressing di situ, pembangunan kapasitas aparatur desa. Selama ini mungkin kita sudah melakukan treatment tertentu, tapi saya perhatikan jauh lebih banyak kepada aspek teknikal. Sehingga muncullah istilah bimbingan teknik, bagaimana membuat laporan, bagaimana mengakses informasi, bagaimana membuat administrasi, dan seterusnya. Saya kira kita harus naik satu tingkat lagi, yaitu ke arah pembangunan watak dan karakter. Karena ini problem besarnya, Pak. Anggaran dana desa sudah turun. Dan infrastruktur di banyak tempat sudah mulai lebih bagus ketimbang beberapa waktu yang lalu. Tapi kita memerlukan percepatan menurut saya yang jauh lebih cepat, lebih khusus, yaitu peningkatan kapasitas aparatur. Karena kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Uang mungkin bisa banyak tiap tahun menggelontor, tapi kalau kapasitas aparaturnya tidak kompatibel dengan itu juga menjadi masalah. Saya ambil contoh saja, Pak. Saya sering bergaul di desa, di pemerintahan desa, di dapil. Kalau kita mendengar keluhan-keluhan mereka itu semua klasik. Semuanya menanti dari pusat, semuanya menanti dari anggaran kabupaten, anggaran provinsi, dan anggaran nasional, APBN. Tetapi jarang sekali kita mendapatkan bagaimana mereka memiliki inovasi, terobosan, memiliki ide-ide yang bisa mengatasi persoalan di situ, sosial kesejahteraan masyarakat. Padahal di lingkungannya itu sumber dayanya ada, di lingkungannya itu potensi ada. Tapi karena pikirannya tidak di situ, dia up terus, jadi lebih banyak ke atas sehingga itu menjadi terabaikan. Ini saya ambil contoh saja, di satu desa itu padahal kalau dikembangkan, Pak, ini contoh. Itu dijadikan desa dengan misalnya desa nangka misalnya. 500 pohon saja di situ. Dengan satu pohon misalnya bisa panen 50 nangka. Itu kayak 500 sudah hampir 1.500, Pak. Nangka yang super, yang bagus, itu harganya bisa 150.000. Dan itu kalau 1 tahun panen itu sudah berapa miliar, Pak. Tapi yang gitu-gitu, yang ringan-ringan gitu, itu nggak menjadi atensi. Kenapa? Saya nggak tahu, apakah mungkin pikirannya nggak nyampe ke situ atau apa. Tapi ini jelas bukan soal infrastruktur, ini bukan soal kurangnya dana desa, ini bukan soal ini soal kapasitas manusia. Jadi saya usul melalui, Pak Menteri Bappenas juga ada, dan Pak Mendagri membidangi soal ini. Saya kira mulai hari ini kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada peningkatan kapasitas aparatur desa. Mengenai calon kades nih yang sering disampaikan, saya mohon pertimbangan, janganlah bakal calon kades ini digugurkan hanya karena tes begitu. Ini subjektivitasnya tinggi. Kan ada maksimal 5 calon ya, kadang-kadang yang masuk 7 misalnya, atau lebih dari 5. Nah, digugurkan dari tes. Ya, karena ini kan kalau sudah pemilihan sudah politis, sudah saja buktikannya dengan dukungan dari masyarakat, tidak melalui tes begitu. Terakhir Pak Menteri, ya, dana desa ini kan selama COVID desa nggak bisa bangun karena rata-rata 80% digunakan untuk penanganan sosial kaitan COVID. Jadi mudah-mudahan Pak Menteri, Pak Mendagri, tahun 2023 ini dana desa bisa dipergunakan 100% lagi oleh pemerintah desa. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan
masalah penanganan COVID dan sebagainya? Salah satunya Pak Wamen, Pak Menteri, tentang pilkades itu loh. Betapa akhirnya kita merumitkan diri yang mestinya desa itu basis teknokrasi yang baik menjadi basis politis yang mahal itu. Ketika demokrasi kita kian mahal gitu, yang itu berimbas ke desa, akhirnya high cost politiknya, oligarkik politiknya itu masuk ke desa yang mestinya itu menjadi basis kerukunan, keharmonian gitu. Maksud saya mumpung kalau saya tangkap tadi hampir semua fraksi di kita sama, Pak Wamen, Pak Menteri PPN Bappenas, mungkin kita bisa membuat sebuah terobosan. Karena Pak Jokowi kan selalu teriak bagaimana komando dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kayak mensana in corpore sano. Tapi bahasa artinya lo ke sana, gua ke sono gitu. Nah, kita udah bagus ini punya pilkada serentak Pak Wamen. 2024 artinya semua komandonya bisa satu langkah. Tetapi kalau kapasitas dan desain institusinya tidak tepat, tetap saja itu. Ini perkara mahal. Akhirnya kita terperangkap dalam middle income country trap terus-menerus. Padahal mestinya desa menjadi sumber inspirasi. Begitu pimpinan. Terima kasih. Baik. Makasih Pak Mardhani. Pak Menteri. Berkaitan dengan masalah desa tadi, memang salah satu masalah anggaran desa. Ini anggaran desa ini memang kemarin itu pada waktu COVID 30% itu digunakan untuk kepentingan COVID. Kita semua tahu dalam keadaan emergency, termasuk kami pun semua KL, kementerian lembaga, daerah, semua mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga, belanja bansos dan lain-lain untuk apa penanganan COVID. Nah, desa 30% untuk COVID, baik untuk karantina, sakit dan lain-lain, membantu bansos. Memang itulah karena ada pandemi besar. Nah, sekarang dengan adanya sudah melandai, kami sudah membuat bersama semua surat bersama dengan Mendes PDTT. Mungkin yang menyampaikan apa aspirasi ke bapak atau ibu-ibu ini yang nggak baca gitu. Saya khawatir nggak baca karena memang sedikit agak beda. Kalau kepada gubernur gampang kita, karena gubernur 34 kita menyampaikan informasi, ada grup lagi, kami punya grup media sosial. Kemudian kalau kepada bupati, wali kota juga kita Zoom meeting bisa. Tapi kalau kepada kepala desa yang jumlahnya 70.000 lebih, itu sulit sekali menyampaikan yang kita bisa meyakini satu persatu bisa hafal. Oleh karena itu kita membuat sistem untuk itu. Ini yang kita kerjakan. Jadi sudah kita ganti sesuai permintaannya dari 30% untuk COVID menjadi maksimal, kata-kata maksimal ya tambahan, maksimal 30% untuk penanganan COVID. Artinya kalau dianggap di sana cukup 1% juga nggak apa-apa, bisa digunakan untuk kepentingan lain. Di sana COVID-nya sudah landai sekali, nggak ada apa-apanya, ya sudah. Nah sekarang dengan adanya antisipasi inflasi, kita sudah sampaikan agar 2% DAU itu daerah digunakan untuk penanganan inflasi. Inflasi bukan hanya bansos, tapi juga apa subsidi transportasi dan lain-lain tiap-tiap daerah. Ya, kita minta daerah mengembangkan kreativitasnya. Jangan mereka dia sudah dipilih rakyat, tentu kita yakini mereka juga putra-putra terbaik, putri terbaik daerahnya. Nah, ini kemudian sudah dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan, sudah dikeluarkan SE Mendagri tentang penggunaan belanja tidak terduga. Sudah tinggal sisa akhir tahun masih cukup banyak. Itu BTT itu hampir 7 triliun, saya ulangi hampir 7 triliun di daerah itu belum digunakan. Nah, ini kita minta dorong. Jadi kalau nanti mengenai satu data saya kira Menteri PPN yang paham. Tapi kalau tadi ada, mohon maaf saya lupa yang menyampaikan, karena datanya disentralisir di Dukcapil, kami kira mungkin agak sulit, mungkin agak berat ya. Ini memerlukan
political will dari keputusan dari Bapak Presiden, di mana sementara yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Bappenas untuk membuat satu data. Nah, tadi kalau ada kekhawatiran di penerima bansos itu double, sudah dapat dari desa, dapat lagi dari kota, dapat dari kabupaten, dapat provinsi lagi, dapat lagi yang dari Kemensos, dari pemerintah pusat. Saya bilang itu bagus. Kalau dapat empat-empatnya, yang nggak bagus tuh kalau semuanya nggak dapat dia gitu. Itu yang jadi problem. Iya. Nah ini kira-kira mengenai dana desa. Nah kemudian pengembangan desa tadi, memang kita harus hati-hati karena tadi desa-desa ini banyak sekali yang ingin bermekaran sekarang dengan adanya dana desa. Nah, tapi kita tadi sudah diskusi dengan Pak Wamen, ada lebih kurang 160-an ya Pak ya, yang yang tinggal hanya memberikan kode 166, ya termasuk yang dari Sumatera Barat tadi Pak, itu sudah masuk di sana. Segera kita akan selesaikan Pak, sebelum 1 Oktober kan, karena 1 Oktober itu ada ya waktu yang sangat penting karena berhubungan dengan tahapan pemilu. Ya, kemudian nah kalau dana kelurahan Bu begini Bu, mohon maaf Bu dia. Filosofinya ini dana desa ini lahir karena adanya visi dari Bapak Presiden Jokowi ingin melakukan pemerataan pembangunan. Nah, sebelumnya kita ini urban oriented. Artinya yang dibangun perkotaan. Akhirnya timbullah masalah perkotaan, urbanisasi dan lain-lain. Desa ke kota, kesenjangan terjadi. Kemudian dengan adanya ada 3 langkah besar. 1, pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Desa 2014. Kemudian di tahun 2014 beliau menjabat juga, membentuk Menteri Desa untuk menunjukkan keseriusan. Yang ketiga, memberikan dana desa yang lebih kurang 70 triliun. Nah, tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan di desa-desa, mencegah urbanisasi, kemudian menjadi sumber ekonomi baru di desa. Nah, kalau kota dianggap sudah cukup maju. Dan kelurahan dananya diambil dari dana wali kota yang APBD-nya cukup besar begitu. Itu diharapkan demikian. Nah, tapi yang terjadi kelurahan-kelurahan pada ingin punya dana kelurahan, bahkan ada yang ingin keluar dari kota, ingin menjadi desa, ikut sama kabupaten supaya dapat dana desa gitu. Nah, ini tolong filosofi ini yang kita mungkin perlu pegang sekali lagi untuk pemerataan pembangunan, apalagi tadi termasuk membangun dari pinggiran daerah-daerah perbatasan. Kemudian memang kita sangat ingin sekali membangun kapasitas kemampuan aparat pada desa karena mereka kan diterpilih langsung. Resiko daripada pemilihan langsung termasuk pilkada provinsi, wali kota, kabupaten, resikonya positifnya itu semua terbuka kesempatan menjadi pemimpin. Negatifnya latar belakangnya bermacam-macam, belum tentu dia paham tentang birokrasi pemerintahan dan lain-lain. Nah, sehingga termasuk di desa sama, nggak semuanya ngerti tentang mekanisme manajemen keuangan dan lain-lain, sehingga akhirnya masalah. Nah, untuk itu sebetulnya kami sudah punya program dari tahun ini dan tahun depan. Tapi tahun ini saya kira Pak Ketua paham betul, ini belum tereksekusi dengan baik, sehingga saya suruh perbaikin lagi, dan kita full diselesaikan di tahun 2023 untuk pembinaan kapasitas kepala desa per regional. Saya lupa ada berapa regional, Pak Dirjen Pemdes berapa? 7 regional, dan kemudian di tiap 7 regional ini lakukan pelatihan secara hybrid. Ada yang fisik, ada yang melalui Zoom meeting, yang punya internet Zoom meeting, yang nggak punya internet kita fasilitasi
di 7 daerah itu untuk fisikal, pertemuan fisik. Ya, mungkin di tempat mana gitu nanti ditentukan, dan anggarannya menggunakan anggaran World Bank, sudah ada anggaran World Bank-nya. Kami sudah ketemu World Bank-nya minggu lalu, dan mereka minta untuk merevisi supaya tidak terlalu banyak KL yang dilibatkan. Cukup, mohon maaf Pak Menteri BPN Bappenas, mereka menyarankan cukup dengan Kemendagri dan Mendes saja. Karena kalau melibatkan terlalu banyak KL, makin lemak, makin complicated koordinasinya. Iya, jadi anggaran cukup besar, saya kira di atas 1 triliun tuh, yang dari World Bank pinjaman ini. Nah ini kalau bisa kita kerjakan dan sama-sama kita awasi, itu di 7 regional ini lakukan secara masif kegiatan dengan materi-materi yang mulai dari leadership, manajemen pemerintahan, manajerial, kemudian menteri keuangan ke masalah terutama manajemen keuangan dan kewirausahaan, karena tujuan daripada pemerintahan desa tahun 2014 itu bukan bagi-bagi uang ke desa-desa, dana transfer yang ke desa, mohon maaf itu saya koreksi informasi dari Pak Sekjen, dana desa itu tidak lagi lewat bupati Pak, tapi langsung dari Kementerian Keuangan langsung ke desa, transfernya langsung ke desa. Nah ini salah satu materinya adalah kewirausahaan, karena kita harapkan desa itu tujuannya sama kayak otonomi daerah, tujuannya terakhirnya adalah kemandirian fiskal. Mereka bisa mengelola sendiri seperti tadi Pak Yanuar menyampaikan, kewirausahaan soal nangka saja sebetulnya bisa potensial gitu. Nah ini kemampuan-kemampuan ini yang harus kita ajarkan kepada mereka. Ini ada melalui pelatihan tahun depan Pak, nanti sama-sama kita dalam rapat kerja berikutnya nanti ya pada waktu yang tepat kami akan sampaikan mengenai konsep pelatihannya. Setelah kami nanti rapatkan dengan Kementerian dan World Bank, setelah itu kami akan paparkan. Kami minta waktu untuk paparkan nanti kepada Komisi 2 supaya nanti juga nggak ada kecurigaan ini mau 2024 kepala desa lagi nih. Enggak, kita akan profesional seperti itu. Arahnya memperkuat, jangan sampai salah. Desa ini jadi tergantung, bukan uang yang di desa ini sebenarnya bukan hanya sekedar pemancing saja bagi mereka, modal mereka untuk membangun berwirausaha, memperbanyak pendapatan, bukan mereka setelah itu di desa ada dana desa itu dihabisin, setelah itu desanya tetap begitu-begitu aja. Kita sebetulnya tujuannya kayak seperti itu, adanya pemerintahan desa.